Tapi malah kebalikannya, dia malah mengancam aku dengan kata-kata dia. Bentar. Di sini ada kalimat mengancam. Mengancam kata-katanya seperti apa nih? Pesan menohok Maya dan Wardatina Mawa untuk Inara Ruslini ya. Waduh. Ini seru nih. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal nge-reaction aja nih, dimana akhirnya Wardatina Mawa atau yang dikenal dengan namanya Mawa ini akhirnya buka suara lagi nih di podcastnya Maya Al-Eldul TV, teman-teman ya. Yang sebelumnya diajak ke dokter Richard itu gak mau, karena dokter Richard udah ngungkapin tuh, dia udah coba kontak Mawanya langsung. Mawanya nggak mau, karena Mawa tahu lah dokter Richard ini emang deketnya sama siapa, Inara Rusli. Jadi takut juga dia disudutkan mungkin kan. Yuk kita dengerin. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe ya. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia itu kagak pernah habis. Kita mulai videonya, let's go. Dan di saat di titik ini pun, aku kalau melihat video itu lagi aku ke-trigger banget pun. Kayak ini udah lama banget ternyata mereka melakukan hal itu. Dan udah berbulan-bulan itu ditutupin. Dan aku yakin itu bukan cuma sekali, Bun. Itu keyakinan kamu ya? Karena memang aku melihat proses tindakan perbuatan hubungannya mereka itu seolah-olah tuh kayak hal yang biasa aja di dalam video itu. Jadi nggak ada rasa, ya harusnya kan kalau kita memikirkan perasaan wanita ya Bun, kan dia kan perempuan, ya harusnya memikirkan lah, kamu udah punya istri, kamu udah punya anak. Kalau emang dia tahu aku ini istri sahnya, harusnya dia juga ya udah, aku mau mundur, aku nggak bakalan melanjutkan hubungan itu kalau emang dia udah tahu. Tapi malah kebalikannya, dia malah mengancam aku dengan kata-kata dia. Bentar. Di sini ada kalimat mengancam. Mengancam kata-katanya seperti apa nih? Soal aku yang salah, kata dia. Kalau emang kami berjodoh, aku pastikan bukan dalam keadaan suami orang. Dan dia nyuruh aku untuk berobat jalan. Karena dia bilang jangan sampai buat muak sekeluarga. Jangan sampai kamu insecure. Atas dasar apa kamu nge-framing diri. Jadi yang ngomong, maaf, ini yang ngomong yang pihak perempuan atau laki? Perempuan, Kak. Oh, perempuan, oke. Jadi karena kan aku ngasih tahu hubungan kalian itu udah sejauh apa gitu. Aku nanyakin hubungan kakak sama suami aku tuh udah sejauh apa. Ya udah, mungkin aku di situ sebelum tahu buktinya aku sempat seujon ya Bun. Jadi aku minta maaf sama kakak itu. Aku minta maaf karena aku udah seujon. Karena pada dasarnya, pada faktanya memang kami hubungannya baik-baik aja. Aku sama suami kami juga tetap lemah lembut. Pokoknya hari demi hari, day to day kami itu, aku berusaha melakukan yang terbaik. Berusaha melakukan hal yang mungkin aku nggak suka, kayak aku mungkin jarang masak gitu. Tapi aku berusaha kalau dia ke Medan itu aku selalu layanin kewajiban aku sebagai seorang istri. Makanya pas aku tahu itu ternyata udah lama banget videonya, aku ngerasa ya Allah, ternyata udah lama banget aku ditipu. Iya, Aku masih bener-bener hancur tuh. ditipu banget dengan di titik aku yang udah sejauh ini cinta banget sama dia. Ya nggak cinta banget yang gimana-gimana, cuman kan kita seorang istri pasti Ya sayang pasti lah, namanya juga pasti suaminya Bun. ya. Sayang pasti sama suami. Jadi aku juga effort sendiri, apalagi aku memang nggak pernah diakuin bertahun-tahun Bun. Jadi di saat di titik aku udah berpikir juga sih, ini kalau 2026 aku nggak diakuin juga, itu pasti udah ada hal yang benar-benar di luar kuasanya aku ya. Pasti banyak hal yang aku nggak tahu. Ternyata memang Allah jawabnya itu dengan cara yang kayak gini. Akhir 2025 ini benar-benar Allah jawab doa yang aku langitkan. Aku nggak tahu doa tangisan mana yang Allah ijabah dari doa-doa aku. Dan Kamu lupa, kamu pernah mendoakan apa? aku selalu berdoa karena kan dia selalu berangkat pergi dari rumah, dari Medan keluar kota. Kan kami itu LDM Bun. Jadi 2 minggu dia di Jakarta, 1 minggu itu paling lama di Medan. Jadi seringnya itu di Medan tuh paling 4 hari doang gitu. Jadi kalau Bentar dia ya, 4 hari? berangkat pergi ke luar kota tuh dia selalu bilang, izin ya sayang, abang kerja dulu. Sampai ke anak aku tuh selalu dia bilang, Afnan, berarti kerja dulu ya. Jadi kami benar-benar mendoakan. Sampai aku tuh selalu bilang sama anakku,
Oke, ya. Jadi itulah. Ini kita kelebihan sih sebenarnya, tapi itulah respon dari si Inara Rusli. Sebenarnya dia tuh udah tahu, ya udah menaruh kecurigaan. Tapi Inara Rusli responnya malah kayak gitu. Bukan dicari tahu lebih dalam, malah bersikap ya bodoh amat dan jangan insecure. Salah kan berarti emang salah Inara Rusli ini. Dugaan aku ya teman-teman. Terus kita masuk ke topik yang menurut aku lebih inti lagi, di mana ada klarifikasi di pernikahan itu ada saksinya nggak orang tuanya. Karena Inara Rusli selalu bilang kalau di pernikahan itu dan dia mau nikah siri karena ada saksi dari orang tua Insanul Fahmi, yang dimana ketika saksinya orang tua berarti mendukung dong buat Insanul Fahmi melakukan poligami ya, atau nikah siri ini. Ya, kita dengerin. Sebelum menikah, IR sudah diperkenalkan ke keluarga suami. Dan pernikahan sirinya juga dihadiri oleh keluarga suami. Berarti pernikahan ini juga disetujui oleh pihak keluarga suami kamu kah? Sejauh ini menurut aku kayaknya nggak ada sama sekali, Bun. Karena terkait poligami itu aja keluarga mereka nggak ada yang setuju sama sekali. Jadi kalau nikah siri ini ada hubungannya sama keluarga kayaknya, karena uminya juga udah ini, maksudnya kayak nggak mau membahas perihal ini, dan umi tuh selalu bilang, aku sayang banget ya Bun sama keluarganya dia tuh alhamdulillah sebaik itu sama aku. Dan di saat di titik kayak gini tuh umi tuh bilang, Umi nggak bakalan mau Insan kayak gitu. Umi nggak rela Afnan itu punya ibu tiri gitu. Dan nggak bakalan setuju, Umi dunia akhir nggak bakalan setuju. Jadi kayaknya menurut aku nggak ada saksi sama sekali. Tapi Gak ada. ya, Terus siapa itu saksinya ya? aku nggak tahu ya, tak mungkin tiba-tiba ada dari KKIR itu membawa temannya, itu mungkin bisa jadi saksi atau gimana. Konteks nikah siri itu aku nggak ngerti juga ya Bun. Dan Bisa saksi kan bisa siapa aja, mau supirnya dibawa tiba-tiba jadi saksi juga bisa kan gitu. Iya, makanya kan kenapa harus nikah siri ya? Ya kan seorang public figure kan, kalau emang aku memang udah cerai nih, kan dia nggak tahu tuh, katanya suami aku katanya udah bilang udah talak lah, padahal jujur nggak pernah sama sekali ditalak Pun. Sama sekali kamu nggak pernah talak, aku nggak pernah diomongin aku talak, itu nggak Ada pernah. bukti chat, WhatsApp atau gimana yang Paling ya kiasan ya kalau dia bilang ya di dokter Richard itu, kata dia hidup masing-masing aja. Tapi itu benar-benar kalau Enggak bilang sih. hidup masing-masing Enggak. itu udah talak kan harusnya kan saya ceraikan kamu. Nah iya, Gitu kan. karena memang pada dasar Hidup masing-masing aja itu udah termasuk talak dah. Emang ngarangnya terlalu ngarang lah Insanul Fahmi ini. karena dia selalu bilang dia nggak bakal ninggalin aku Bun. Nah yang poligami dia izin itu aja dia selalu bilang, abang nggak mau, kalau ayang nggak setuju ya udah abang nggak mau, tinggalin ayang pokoknya. Kami kan memang ngomong itu kan ayang-ayang gitu lah Bun ya. Jadi abang nggak bakal tinggalin ayang. Jadi kalau emang ya aku dituntut untuk supaya menerima poligami itu sebenarnya Bun. Dituntut untuk ya udahlah, karena dikasih tahu privilege-nya ada lah mungkin ya. Jadi Ngebujuk. kalau aku bilang mundur, aku bilang udahlah yang lepasin aja. Kalau emang masih cinta, kalau emang udah cinta sama dia, udah nggak apa-apa, Umar rela, Umar ikhlas gitu kata aku. Tapi dia nggak bakal ninggalin aku Bun. Kata dia ya. Ya kalau kita bisa 2, 3, 4, 10 ya. Kenapa harus tinggalin ya kan? Kan kalau secara kita berpikir sebagai kerangka laki-laki kan enak kalau bisa, kalau gue jadi laki-laki mungkin gue juga 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, kita lanjut lagi ke konten selanjutnya. Pesan menohok Maya dan Wardatina Mawa untuk Inara Rusli nih ya. Waduh. Ini seru nih. Kita dengerin ya. Sakiti karena diduakan. Begitu dia lepas atau bercerai dengan suaminya, kemudian dia menjadi pelakunya, menjadi pelakornya. Karena ada dendam yang tidak sadar nih, ada kesakitan hati, ada ya pokoknya sakit, painful lah ya. Terus dia menjadi berbalik menjadi mirroring, menjadi pelakornya. Itu banyak loh seperti itu terjadi. Makanya kan harusnya sembuhin dulu lukanya sebelum dia itu mau masuk ke dalam rumah tangga orang. Dan aku ngerasa dia belum sembuh dengan luka itu, makanya memberikan luka pada perempuan yang lain. Ya harusnya kalau emang dia udah tahu rasa sakitnya itu sepahit apa,
dia harus bisa introspeksi diri. Aku nggak mau nih ngasih luka, apalagi kalau dia ada anaknya perempuan. Pasti nggak mau lah anaknya itu begitu. Dan perempuan manapun juga harusnya kalau udah terkait perasaan, itu harusnya lebih aware lagi. Karena kita sesama perempuan harusnya saling menyayangin, saling melindungi. Nggak ada perempuan yang mau lu tuh harus sakit juga kayak gue rasain gitu. Ya kita nggak tahu ya perempuan baik-baik itu nggak seperti itu ya Bun ya. Jadi perempuan baik-baik itu kalau emang dia udah ngerasa diri dia itu hancur, trauma dia ada, sakitnya dia ada, lukanya dia ada, ya aku harapannya juga jangan sampai memberikan luka kepada orang lain. Jadi gimana caranya dia menyembuhkan lukanya sendiri dengan cara mungkin dia memperbaiki diri, melakukan hal-hal yang baik dan tidak masuk ke dalam rumah tangga orang ya Mon. Kita nggak pernah tahu kamu juga nanti bakal diganggu oleh laki-laki yang beristri loh. Ya insya Allah semoga aku istiqomah dengan pendiriannya aku juga. Ya insya Allah selalu di jalan ranahnya yang benar ya Bun. Mohon doanya juga semuanya. Ya Allah yang membolak-balikan hati ya Bun. Tapi kita tetap makanya kita juga nggak boleh terlalu membenci keadaan ini. Karena siapa tahu begitu Allah melihat kamu, oh kamu benci peristiwa ini yang aku hadirkan. Oke, aku sedang akan balik kau menjadi pelakunya. Kita nggak pernah tahu, makanya nggak boleh sombong juga ya sebagai manusia gitu kan. Yang penting kita tetap kuatkan iman dan takwa kita aja. Karena itu balik lagi kan Bun, itu tergantung iman kita. Kalau kita masih mau menyakitin orang lain, apalagi terkait perzinahan itu kan iman kita juga harusnya dipertanyakan ya. Nah, dipertanyakan. Tapi intinya dari podcast ini, intinya Inara Rusli itu udah tahu lah guys ya. Yang aku tangkap sih Inara Rusli udah tahu kalau Insanul Fahmi itu sudah punya istri gitu. Bahkan dia sampai menyebutnya insecure, itu hal yang nggak patut sih buat diucapkan. Yuk kita lihat di komentar-komentar netizen. Mawa ini dilihat sedikit kulit tangan, kening, bentuk mata, hidung kok sepertinya cantik banget sih. Waduh. Ini maksudnya apa ini? Dia udah bercadar malah kamu duga-duga ya. Udah jangan-jangan ya. Next. Dulu Inara pisah sama Virgon, podcast sama Maya. Ih, sama persis lagi ya. Bener. Bunda Maya pasti paham banget yang dirasakan Kak Mawa sekarang. Ini ada netizen yang buat konten nih. Oh, lagi makan bareng nih setelah podcast ya nih. Oh, ya ini baju podcast banget nih. Nih ada netizen yang julid juga dong. Pada akhirnya mau jadi terkenal juga, mau jadi artis juga, daripada jadi pelakor yang durasi 2 jam. Ya menurut aku bagus lah kalau dia pengen jadi terkenal, pengen jadi artis juga, karena nggak terpuruk dalam kesedihan gitu. Ya ini benefit yang dia dapat gitu. Dimana ada kesedihan pasti ada kebahagiaan di situ kan. Itu kan poinnya, harusnya senang dong. Oke, kita lanjut lagi videonya. Ini ada lagi nih, mereka berpelukan. Oh, yang kuat katanya Maya. Dikatakan netizen ya, hahaha. Inara pernah jadi Bunda Maya, sekarang jadi Mulan. Ini contoh yang besar ya. Kok kayak sinetron ya? Kisah seorang wanita yang ditipu oleh suaminya, ternyata suaminya itu sudah punya istri. Ini adalah kisahnya Inara Rusli di versi nyata, di mana Inara Rusli ini katanya ditipu oleh seorang laki-laki bernama Insanul Fahmi yang mengaku dia itu seorang lajang, tetapi ternyata dia sudah punya istri. Gak tanggung ini berlangsung lama, tetapi mencuat karena istri yang pertama ini mengungkap hal yang sangat luar biasa, menyebutkan bahwa Inara Rusli ini bermain di belakang dengan suaminya. Tapi ini anehnya, kenapa Inara Rusli sudah lama menikah dengan Insanul Fahmi tidak mau tahu bagaimana kehidupan Insanul Fahmi? Gak cek HP-nya kah? Atau cek sosial medianya kah? Soalnya biasanya istri itu penasaran banget tentang kehidupan suaminya, tentang mantan-mantannya. Atau mungkin Insanul Fahmi ini terlalu lihai ya untuk menyembunyikan segala rahasia dalam kehidupannya. Kok kayak sinetron? Next.
Drama Inara baru. 2 kali bolak-balik Polda Metro Jaya. Yang pertama melaporkan Lagian aneh-aneh aja, masa kenalan tanggal 30 Juli udah gitu dia katanya nikah siri, nggak tahu tanggal berapa. Terus setelah itu video anunya tanggal 8 Agustus, kenalnya baru seminggu terus nikah gitu. Jangan apa bilang nikah siri itu biar nggak dikira zina, sebenarnya kalian belum nikah. Nah, yang benar yang mana? Sebenarnya kalian udah nikah apa belum? Lebih gongnya lagi, malahan si Inara ini melaporkan si suami nikah sirinya. Dia bilang kalau misalnya itu ditipu, kalau si Intan itu ngakunya single. Ya lu aja yang bodoh, masanya nggak tahu, makanya cari tahu, gak mau suami orang. Gimana sih, lapor sana sini, lu tuh udah zina. Video lu 2 jam noh. Oke, itu dia dari pendapat netizen. Aku sih lebih tertarik di mana poin yang ngasih CCTV itu ke Mawar loh. Dia punya CCTV itu nyimpennya cukup lama, dan mungkin dia tahu kalau ketika itu langsung di-share dan langsung kasih ke Mawar, selesai ceritanya. Cuma dibiarin berbulan-bulan, makin keterusan baru CCTV itu dikeluarin ke Mawar. Karena kita tahu Mawar itu baru-baru dapet itu bulan-bulan sebelumnya kan, bukan bulan Desember sih sebelumnya. Dia baru dapet itu, dia langsung gak lama dari situ dia dapat bukti itu, dia langsung coba ngelaporin gitu ke pihak berwajib ya. Ini dia dari klarifikasi Mawanya di YouTube Maya Estianti, dan aku undur dulu. Gimana pendapat kalian? Dan ini ya rangkuman poin-poin yang paling penting sih yang aku dapatkan ya. Yaudah guys, sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe guys. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.